Jamaah sekalian, saya ingin kasih pengantar tentang kejujuran atau sidku ini sendiri. Saya akan awali dengan kisah pada tahun ke-6 Hijriah. Abu Sufyan saat itu masih kafir, teman-teman, masih membenci Nabi Muhammad dan masih membenci kaum muslimin. Pergi berniaga ke Syam. Sampai di sana Abu Sufyan mendapatkan undangan khusus dari Kaisar Heraklius atau Hirokla untuk audiensi. Jadi awalnya Mekah itu tempat yang tidak menarik untuk dikuasai, untuk ditaklukkan. Pertama, tidak ada sumber daya alam. Yang kedua, Mekah tidak menjadi ancaman karena Mekah sendiri saat itu sering berperang antar kabilah. Nah, baru ketika ada Nabi Muhammad berdakwah, orang Mekah, orang Mekah mulai bisa disatukan dalam satu komando yang saat itu belum berhasil ya. Tapi kemudian sudah heboh, sudah viral di mana-mana, ada agama, ada nabi baru di kota Mekah. Nah, Heraklius ingin mengetahui agama baru ini. Abu Sufyan kemudian dengan orang-orang Quraisy yang pergi berniaga itu menghadap kaisar dan ada penerjemahnya karena kan beda bahasa. Ditanya banyak hal, diantaranya apakah ini keluarga terhormat atau keluarga biang kerok, bajingan? Oh, dari keluarga terhormat. Yang diajarkan apa? Apakah orangnya jujur? Apakah? Dan semuanya dijawab dengan lugas. Dan jawabannya menggambarkan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang mulia, ajarannya juga mulia. Kemudian di akhir pertemuan Abu Sufyan bilang begini, wallahi laulal hayya ayyatsiru alayya kidban lakadzabtu anhu. Demi Allah, kalau aku tidak khawatir dibilang pembohong, aku akan berbohong. Aku akan bilang Muhammad bajingan, keluarganya bajingan, ajarannya sesat, pengikutnya orang-orang jahat. Tapi aku nggak bisa berbohong. Yang disampaikan adalah Muhammad orang yang mulia, dari keluarga yang mulia, pengikutnya orang-orang lemah dan terus bertambah. Dia tidak memiliki sejarah, punya ambisi, kekuasaan, dan seterusnya. Pujian-pujian keluar dari Abu Sufyan karena Nabi Muhammad dikenal sebagai sosok yang mulia. Dan salah satu sifat yang melekat pada beliau dari kecil adalah Al-Amin. Nah, baik teman-teman sekalian, dari sini bolehlah saya simpulkan sedikit bahwa Nabi Muhammad sebagai manusia yang paling berhasil. Tidak ada manusia yang menyamai keberhasilan Nabi Muhammad. Beliau itu dari yatim, bukan keluarga kaya, tinggal di kota Mekah yang peradabannya peradaban keras, tapi kemudian bisa menyatukan orang dengan berbagai macam latar belakang dalam satu agama, dan ajarannya bertahan sampai sekarang, dikagumi oleh orang yang beriman dan tidak beriman. Keberhasilan dakwah beliau salah satunya adalah bukan karena uang, beliau nggak punya uang, bukan karena militer, preman yang nggak setuju tempeleng, bukan, tapi karena beliau sosok yang jujur. Jadi seringkali kita memiliki keinginan untuk berhasil, ternyata salah satu komponen yang terpenting yang terbukti berhasil membuat orang sukses adalah kejujuran. Jadi penting teman-teman ya. Anda tentu pengen, apapun keinginan Anda itu, Anda pengen berhasil dalam aspek yang Anda inginkan, dan itu akan bisa dicapai kalau Anda jujur. Karena begini, Anda pengen jadi pemimpin, kira-kira rakyat itu akan memilih pemimpin yang jujur atau pembohong? Pengen yang jujur, gitu saja. Maka kalau Anda jujur, akan gampang orang memilih Anda. Tidak perlu kampanye yang mewah-mewah, nggak perlu
pencitraan, nggak perlu apapun, orang akan milih kalau Anda sudah dikenal sebagai orang yang jujur. Banyak orang yang nggak meminta jabatan, tapi justru orang datang memohon supaya dia berkenan menjabat ini dan itu karena kejujuran. Anda pengen punya keluarga bahagia nih, yang laki-laki pengen punya istri yang setia, yang perempuan pengen suami yang setia. Kata kuncinya setia, teman-teman. Anda pengen bahagia, jadilah suami yang jujur. Istri juga pengen bahagia, jadilah istri yang jujur. Orang yang jujur tuh enak nih. Anda punya HP, karena Anda nggak punya masalah apapun, nggak punya kebohongan apapun, HP Anda dibaca pasangan Anda nggak khawatir ya. Bukan diumpet-umpetin, karena Anda jujur. Anda ingin pasangan yang jujur, maka pasangan Anda pun ingin Anda jujur. Kalau begitu, jadi orang jujur pasti disayang sama pasangan, pasti. Pertanyaannya sederhana. Ini yang cewek-cewek. Kalau Anda ditanya, ada laki-laki yang selingkuh, kira-kira laki-laki ini layak disayang atau tidak? Atau layak kita ceburin ke comberan? Habis itu ceburin lagi ke seneng banget nyeburinnya. Laki-laki saya tanya, Anda pengen istri yang jujur atau yang tidak jujur? Pengen yang jujur. Yang nama orang di HP-nya itu beneran, di situ tulis tukang sayur, beneran tukang sayur. Tukang gas, beneran tukang gas. Tapi pas dibaca tukang gas kok sayang-sayangan ya. Anda pengen kalau begitu, jadilah laki-laki yang jujur. Karena perempuan-perempuan yang baik menginginkan suami yang jujur. Anda juga jadilah perempuan yang jujur, karena laki-laki yang baik menginginkan istri yang jujur. Sekarang mana ada orang yang menginginkan kebohongan? Anda punya perusahaan, butuh karyawan. Karyawannya pengen yang jujur atau yang bohong? Pengen yang jujur. Anda butuh manajer keuangan, lalu ada orang lulusan kampus terkeren lah, lulusannya bidang manajemen keuangan, tapi dia mantan narapidana korupsi. Anda terima nggak? Sepinter itu kalau nggak jujur Anda nggak terima. Kira-kira begitu. Sesederhana itu ternyata. Mau bahagia dimanapun, kuncinya jujur. Nabi Muhammad sukses dalam berdakwah karena dikenal sebagai sosok jujur. Ketika Nabi bilang saya mendapat wahyu, orang gampang terimanya. Saya percaya Anda nggak pernah bohong. Coba kalau dia pernah bohong. Kalau Nabi Muhammad pernah bohong, saya dapat wahyu diangkat menjadi nabi. Mungkin orang Arab kan bilang, bentar Muhammad, ini ente bercanda apa serius nih? Jangan-jangan bercanda lagi. Enggak, saya beneran, bener ya. Tapi karena Nabi Muhammad dikenal sebagai orang yang jujur, beliau bilang saya mendapat wahyu, langsung diterima. Abu Bakar itu temannya dari kecil, teman-teman. Teman dari kecil, beda selisih 2 tahun. Tapi bukan kayak anak-anak kita yang tiap hari main bareng, bukan. Anak-anak zaman dulu itu nggak ke TPA bareng, nggak main bareng, nggak. Tapi beliau sudah kenal Nabi dari kecil. Ketika Nabi menyatakan saya sudah mendapat wahyu dan saya diangkat jadi nabi, saya percaya. Segitu gampangnya. Karena Nabi Muhammad orang yang jujur. Anda punya teman orang yang jujur, dia ngomong apapun Anda percaya ya. Nggak sulit untuk meyakinkan orang kalau Anda jujur. Tapi kalau Anda tukang bercanda, apalagi tukang bohong, Anda ngomong jujur pun nggak ada yang percaya. Saya dulu punya teman sering banget bercanda, dan dia menganggap bercanda itu hal yang biasa dan bercandanya sering bohong. Jadi kalau komplek itu kan kita kompleknya banyak. Ada satu pengurus yang kalau bangunin itu menakutkan. Jadi baru komplek 1 aja, komplek 12 sudah bangun kalau yang bangunin ini orang yang menakutkan tadi. Tapi kalau yang ngomong dia, teman yang tukang bohong itu, nggak takut kita. Ada Kang Anu. Paling ente bercanda. Teman-teman, Anda mau bahagia jujur. Anda mau sukses jujur. Nabi Muhammad modal sukses itu jujur. Bukan uang, bukan kekuasaan, bukan nasab, bukan apapun, jujur saja. Kira-kira begitu. Nah, Abu Sufyan ketika ditanya oleh Heraklius, dia bilang Muhammad orang yang baik, keluarganya baik, mulia, semuanya disampaikan. Karena Abu Sufyan kalau dia bohong Muhammad itu orangnya jahat, pasti orang Arab bilang, Abu Sufyan, gimana ente bilang Muhammad orang jahat? Kita kan semua tahu dia orang jujur. Kira-kira begitu. Jadi orang yang membenci Nabi pun tidak bisa berkata bohong terkait Nabi.
karena beliau dari awal dikenal memiliki akhlak baik dan beliau dikenal memiliki sifat yang sangat jujur. Dan sifat jujur ini adalah modal keberhasilan beliau sebagai nabi. Saya ulang lagi, Anda ingin bahagia, jadilah orang jujur. Karena orang jujur itu diinginkan, baik sebagai pemimpin, sebagai bawahan, sebagai teman, sebagai saudara, sebagai rekan kerja. Kita pengen orang jujur. Kalau kita jujur, kita akan nyaman. Anda kalau jujur, mau ada audit, mau ada apapun, tenang saja. Beda kalau Anda menipu. Orang menipu pasti nggak tenang. Kira-kira begitu. Ini pengantar untuk bab asyidku.